Sebenarnya saya ini kayak salah satu korban kecemplung. Saudara saya tuh masuk jurusan TI, Teknik Informatika juga. Saudara saya tuh kerja kok enak gitu ya, gajinya gede. Mau tidur mikirin error itu serunya. Bincang seru bareng anak IT yuk, hanya di Talkbox. Hai Sobat Digital, selamat datang di Talkbox. Nah, mungkin Sobat Digital masih bertanya-tanya nih, Talkbox tuh apa sih? Talkbox itu adalah salah satu segmen YouTube-nya IT Box, di mana kita akan mengundang narasumber dan kita bakalan ngomong-ngomong seputar IT nih. Kebetulan banget nih, hari ini Minbox Egin bakalan bahas tentang apa aja sih yang dipelajari di jurusan Teknik Informatika. Sekarang nih udah ada narasumber yang spesial banget, yaitu selamat datang Sobat Michael. Oke, Sobat Michael, mungkin boleh kenalan dulu nih sama Sobat Digital. Oke, Sobat Digital, perkenalkan nama saya Michael. Saat ini saya masih semester 7, kuliah di jurusan Teknik Informatika di BINUS Alam Sutera. Saat ini saya sebenarnya magang, cuma udah lanjut di kontrak kerja di perusahaan rupa-rupa.com, anak perusahaan dari PT Kawan Nama Sejahtera. Ini kalau teman-teman di sini semua nggak tahu, itu tuh biasanya bisnis unit yang terkenal itu kayak S Hardware, Informa. Nah, itu satu grup sama PT Kawan Nama Sejahtera. Cuma saya rupa-rupa.com ini bagian e-commerce dari perusahaan itu gitu. Oke, Sobat Michael, kita langsung ngobrol-ngobrol aja nih ya. Sobat Michael ini kan anak IT. Oke, bisa kasih tahu Minbox dulu nggak sih, apa sih sebenarnya alasannya Sobat Michael masuk ke jurusan IT? Apakah emang suka atau gimana tuh? Oke, jadi sebenarnya saya ini kayak salah satu korban kecemplung. Ya, jadi saudara saya tuh masuk jurusan TI, Teknik Informatika juga di BINUS. Saya di BINUS Alam Sutera. Cuma kalau saudara saya di BINUS Kemanggisan, kebetulan jadi saya ngeliat saudara saya tuh kerja kok enak gitu ya, gajinya gede. Nah, itulah tertarik, gajinya gede. Jadi saya coba kulik-kulik, kemudian saya minta diajarin sama saudara saya gitu kan, minta diajarin. Oke, jadi ternyata gampang nih, kayak misalnya bikin kalkulator doang gitu kan. Gampang ya, gampang. Kali bagi gitu kan, gampang kayak kalkulator. Nah, kemudian setelah saya pelajar emang gampang gitu kan. Ya udah, jadi saya tertarik nih, yakin gitu kan. Nah, setelah itu saya daftar semester 1. Mulai pusing, karena kebetulan di angkatan saya itu ternyata tuh kurikulumnya berubah, jadinya jadi kompetitif tuh jadinya memperhitungkan kayak kompleksitasnya lah, kayak misalnya nih codingan ini efektif apa enggak gitu, lama atau enggak gitu kan. Nah, jadinya tuh di angkatan saya banyak yang nggak lulus gitu. Serem ya. Nggak lulusnya bukan nggak lulus sih, SP ya, bilang kalau anak kuliah semester pendek. Ngulang matkul. Nah, ya jadi kalau semenjak itu jadinya ya udah saya jadi kecemplung deh. Mau bisa. Berarti awalnya nggak ngerasa coding gampang ya gitu. Benar. Terus pas masuk dulu jurusan Teknik Informatika baru waduh. Iya, ternyata nggak semudah yang diharapkan. Kenapa? Nggak semudahnya tuh gimana sih, coba jadinya tuh apa ya? Jadi karena kan kompetitif juga ya. Jadi maksudnya masalah mudah tapi kok penyelesaiannya susah gitu kan. Jadi kayak menurut saya ini hasilnya udah benar tapi ternyata nggak efektif gitu. Karena kan yang meriksa komputer, yang meriksa bukan manusia. Kalau guru kan biasa, aduh ini ada lupa nulis gitu kan. Tapi dikasih ini mah nggak ada. Kalau salah ya salah aja gitu. Jadi sama aja kayak gimana caranya berkomunikasi sama komputer. Ya, betul sekali. Andaikan komputer bisa ngomong ya. Iya, dan komputer nggak ada toleransi. Iya. Buat Sobat Digital yang belum tahu banget tentang IT nih, algoritma tuh lebih ke kayak step by step. Iya, betul, step by step. Jadi kita ngasih tahu komputer lah, kita ngajarin komputer nih, kalau misalnya ada begini harus ngapain step by stepnya untuk membuat solusinya lah gitu. Oke. Nah, berarti selain jago matematika gitu ya, bisa bahasa Inggris lah, algoritma gitu. Kalau misalnya dari barang-barangnya kayak misalnya harus punya laptop, spesifikasinya bla 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 gitu. Itu Michael udah tahu belum sih? Dan mungkin bisa di-share nih ke Sobat Digital apa aja sih yang perlu disiapin gitu. Sebenarnya laptop sih nggak perlu kayak biasanya, mungkin karena gengsi ya. Jadi kebanyakan maunya nyala-nyala gitu, semuanya gaming
harus gaming gitu ya. Sebenarnya nggak perlu, jadi laptop tuh yang biasa aja cukup gitu ya. Maksudnya ya RAM misalnya kayak RAM 6 GB tuh cukup gitu. Karena menurut aku kalau misalnya di kuliah juga kayaknya programmingnya nggak terlalu besar-besar banget lah gitu. Apalagi kalau sekarang kebanyakan kalau di perusahaan tuh biasanya karyawan dikasih pinjam kayak laptop gitu kan. Betul. Jadi kalau saya rasa sih cukup, nggak perlu sampai kayak gaming-gaming lah gitu. Itu cuma buat gengsi aja tuh. Berarti laptopnya anak IT itu rata-rata laptop gaming yang nyala-nyala kayak gitu ya? Begitu biasanya. Ada gengsi tersendiri kalau misalnya laptopnya nyala-nyala gitu. Oh, baik. Berarti sebenarnya mau masuk jurusan IT ini ada modalnya sendiri yang cukup yang dikeluarin cukup banyak ya? Iya, tapi sebenarnya ya kalau misalnya nggak gaming juga nggak apa-apa, nggak masalah. Bisa kok. Masih bisa bergaul kok sama yang lain gitu bisa, ya? Betul. Oke nih. Nah kalau gitu nih, sebelum masuk jurusan IT nih kan, tadi kan udah dibahas ya kayak misalnya Michael harus siapin skill matematika, laptop gitu kan. Waktu pertama kali, hari pertama day one di kuliah sebagai anak teknik, anak TI gitu ya. Itu gimana sih rasanya? Kayak misalnya bangga dulu kah? Masih excited kah? Apa bagaimana tuh? Itu pasti bangga lah ya. Kayak keren nih anak kuliahan gue sekarang gitu kan. Anak sekolahan warna panjang, warna abu-abu gitu kan. Kalau misalnya sekarang kan terserah tuh mau ke kuliah mau pakai kaos kayak apa gitu. OOTD sehari-hari. Gitu kan. Ya kayak gitu sih. Ya tapi udah gitu ketemu banyak teman-teman lah dari luar kota gitu kan, beda-beda juga. Terus kemudian orangnya juga kalau misalnya sekolah di Tangerang, ya orang-orang Tangerang aja gitu kan. Kalau kuliah kan ada yang merantau gitu, jadi benar-benar kayak transisi kayak nanti ke dunia kerja lah gitu kan ibaratnya. Bener-bener ketemu orang baru gitu ya. Bener. Nah Michael, selain itu nih, apa sih yang menurut kamu paling seru nih selama masa kuliah kamu tuh apa sih gitu? Ininya kerja kelompok, belajar barengnya itu sih. Ya. Emang kalau misalnya anak IT tuh sering banget kah kerja kelompok? Sebenarnya itu tergantung pribadi masing-masing. Karena kan kalau misalnya ngoding itu nggak kayak apa ya, nggak kayak bisa sekali belajar terus langsung bisa, karena setiap permasalahan tuh kayak banyak solusinya gitu kan. Jadi kita ya sering-sering bertukar pikiran lah gitu istilahnya. Ini kok pakai cara ini kok nilainya nggak maksimal gitu ya, kira-kira apa yang bisa diimprove lagi gitu kan. Gitu. Nah kalau kamu sendiri tipenya yang suka belajar kelompok kah apa enggak nih? Sukanya belajar kelompok, nggak bosan gitu kan, sambil ngibah gitu. Itu ya, itu yang dicarinya ya, sambil ngomongin cutting gitu ya. Kalau ngomongin dosen ya. Nah, tapi ini ngomong-ngomong tentang belajar kelompok ya, emang apakah ini suatu tips gitu ya buat sobat digital yang mau masuk ke jurusan IT gitu ya? Kayak misalnya emang sering-sering harus belajar kelompok gitu. Karena itu juga ngelatih ini sih, kalau dunia kerja itu kita harus koordinasi sama timnya. Karena kebanyakan kalau yang saya lihat itu kalau misalnya anak IT itu tuh kecenderungannya maunya sendiri-sendiri, sibuk sama komputer sendiri lah gitu kan. Bener. Sedangkan kalau di dunia kerja itu maunya ya kolaborasi antar tim. Nah, itu jadi melatih sih kalau aku bilang sih. Tadi tuh Michael sempat mention ya kayak ngegibahin dosen ya kan. Nah, ada nggak sih dosen Michael tuh yang kayak killer banget gitu sampai kayak gimana gitu? Ceritain dong. Ada, jadi dosennya itu ya killernya itu maksudnya kalau telat masuk kelas ya udah tunggu di luar lah gitu ibaratnya gitu kan, nggak dikasih ampun lah gitu istilahnya. Ada juga dosen yang maksudnya ngeliat nih, wah kalau cewek nilainya bagus gitu kan. Gender ya. Kalau cowok nilainya agak disusah-susahin deh gitu, kita mesti usaha gitu ya. Tapi ya kalau misalnya dosen nggak bisa diubah, jadi ya kita harus berubah lah gitu kan. Kita harus bisa ngertiin dosen maunya gimana gitu. Betul, itu juga salah satu tipsnya nih, nggak cuma di jurusan IT sih sebenarnya, di semua jurusan ya. Nah, selain itu nih ya, kan banyak banget nih stigma anak IT itu adalah cupu. Sorry banget nih ya, kayak cupu, introvert gitu kan, terus kayak kutu buku gitu. Itu menurut kamu bener nggak sih? Nah, kalau kakak lihat saya gimana? Enggak juga. Nah iya, jadi sebenarnya tergantung dari masing-masing individu ya. Jadi kalau misalnya anak IT itu sebenarnya yang bagus ya tetap seperti biasa lah. Karena kalau di dunia kerja kita interaksi sama orang lain lah gitu kan. Apalagi kalau misalnya perusahaan besar tuh biasanya kalau di komputer ada bilang namanya Scrum, kelompok Scrum atau Agile. Jadi konsepnya itu kalau kita bikin project di breakdown jadi kecil-kecil projectnya gitu. Itu Scrum atau Agile? Jadi itu namanya kelompok Scrum, tapi sistem pengembangannya namanya Agile. Jadi Agile itu kita harus adaptif dengan project yang dikasih gitu. Sampai sini saya agak pusing dengarnya kayak apa itu? Teknis banget ya. Tapi ini berarti menurut
menurut kamu stigma itu tuh sebenarnya nggak benar-benar banget juga kok gitu? Iya, nggak bener-bener banget sih. Oke. Mungkin ya, anak IT itu mungkin kalau udah kenal baru keluar lah sifat aslinya gitu ya. oke. Cuma kalau orang nggak kenal mungkin katanya ya gitu banget sih gitu ya. Oke, berarti emang harus kenal dulu. Betul. Udah, kalau misalnya belum kenal nih kelihatannya introvert, diem gitu kan. Iya. Kalau udah kenal ternyata ekspresif banget gitu Iya, ya. betul. Nah, tapi ada lagi nih. Katanya kalau misalnya anak IT itu suka nonton Jepang alias wibu. Oh, iya. Nah, itu bener nggak? Nggak tahu sih ya. Teman aku sih nggak Oke. ada, tapi nggak banyak sih. Kamu gitu nggak? Aku nggak sih. Ya nggak apa-apa juga sih Iya, kalau misalnya nggak ya. masalah sih. Nggak masalah. Suka pribadi lah itu. Oke. Berarti sebenarnya stigma itu tuh nggak selalu melekat kok sebenarnya di Iya. anak IT, nggak selalu kayak gitu gitu ya. Balik lagi ke orangnya masing-masing. Iya, betul. Setelah kamu masuk jurusan IT nih, mungkin kamu bisa share nih sama sobat digital lainnya kayak hal penting apa sih yang sobat digital tuh perlu tahu kalau misalnya udah masuk jurusan IT tuh seperti apa gitu? Oke, jadi mungkin yang perlu teman-teman tahu ya pertama-tama kalau masuk IT itu ya mungkin nggak semudah yang dipikirkan gitu ya. Karena kita benar-benar bermain logika gitu kan. Tapi ya nggak usah takut sih. Pasti kalau aku rasa mungkin semester 1 tuh pasti memang semester yang paling sulit lah. Karena kita memang shock gitu kan. Ini main sama komputer, udah gitu kita ngoding begini kok komputer nggak ngerti-ngerti gitu. Kita maunya gini ternyata keluarnya lain gitu kan. Kayaknya kalau aku rasa tuh kayak semua jurusan sama lah ya. Semester pertama tuh pasti sulit. Nah jadi jangan menyerah lah gitu. Karena banyak kayak temen-temen aku di jurusan IT itu semester 1 tuh udah ada yang ngajak-ngajak cabut gitu kan. Gue pindah nih. Pindahnya masih mending misalnya ke SI gitu ya. Ini pindahnya dia jadi pariwisata, ada yang bisnis. Jauh ya? Banget tuh pindahnya. Iya. Jadi ya jangan menyerah lah gitu. Oke. Dan mungkin berarti sobat digital juga perlu visi misi, maksudnya kayak tujuan yang jelas ya, kayak abis lulus mau jadi apa biar kayak semangat gitu kuliahnya ya. Betul. Emangnya nih Michael, kalau di jurusan teknik informatika itu belajarnya tuh apa aja sih? Oke, jadi belajarnya itu lebih cenderungnya ke ya itu tadi sih logika algoritma gitu ya. Kita benar-benar kayak ngajarin komputer lah gitu. Terus kemudian ini kalau untuk di kuliah doang sih kita matematikanya mungkin agak berat ya. Matematika kan ada kalkulus gitu kan. Tapi jujur aja sih kalau dunia kerja nggak dipakai gitu matematikanya. Jadi itu di kuliah aja. Mungkin itu tujuannya ngelatih kita untuk problem solving aja sih gitu ya. Nah, aku sempat dengar juga nih kalau misalnya mau belajar coding itu harus jago matematika. Itu bener gak menurut kamu? Atau hanya paham aja cukup gitu? Ada bener ada enggaknya nih. Gimana tuh? Benernya untuk kuliah. Untuk kuliah itu harus bisa matematikanya. Tapi kalau untuk kerja itu enggak sih. Jadi karena kan sekarang udah kerja juga gitu ya, udah sambil kerja. Nah jadi itu di dunia kerja tuh nggak dipakai sih malah matematikanya gitu. Enggak ya. Paling kalau rumus-rumus perhitungan itu udah dikasih dari perusahaan gitu kan. Misalnya perhitungan bonusnya begini, tinggal kita coding doang gitu kan. Kayak gitu doang. Oke. Jadi sebenarnya matematika itu memang butuh pada saat kuliah gitu ya, karena materi problem solving. Oke. Dan juga melatih logika itu ya? Iya betul. Oke. Nah tapi Michael selain dari matematika nih, kalau misalnya buat ngelatih logika itu tuh kayak gimana sih caranya? Sering ngerjain latihan aja sih, latihan kayak misalnya sekarang banyak tuh ya, latihan-latihan di online lah gitu, latihan untuk kayak algoritma gitu ya. Jadi sering-sering ngerjain itu aja sih, karena ya sekali lagi kalau belajar algoritma itu nggak bisa kayak matematika dasar misalnya belajar tambah-tambahan gitu ya, langsung bisa gitu. Tapi ini kayaknya gimana ya, untuk menyelesaikan satu masalah tuh banyak cara. Jadi kita tuh nggak ada cara fixnya gitu. Jadi kita benar-benar ya berdasarkan pengalaman sih itu. Oke. Dan buat dapat pengalaman itu caranya adalah dengan berlatih terus-terusan. Betul. Oke, berarti itu tips yang penting juga ya. Betul. Nah, kalau misalnya mata kuliah, ini masih kita ngomongin mata kuliah ya. Kalau misalnya menurut kamu mata kuliah yang paling seru di teknik informatika itu apa? Kalau di kampus aku ada namanya Human Computer Interaction. Nah itu jadi ya kayak bikin UI gitu. Karena mungkin kalau TI kan cenderung ke back end ya, lebih ke teknis lah, ngoding gitu ya. Jadi itu disingkatnya HCI ya, Human Computer Interaction. Itu kayak pertama kali ngeliat, wah nih gue bikin codingnya ada tampilannya. Karena selama ini kan kayak berupa angka-angka aja gitu, coding. Nah kalau HCI itu kan ada tampilannya gitu. Jadi mungkin itu yang paling seru sih. Karena ngelihat hasil kerja ini apa gitu ya. Ada tampilannya lah gitu kan. Jadi kalau misalnya nge-coding nih selama latihan di kuliah gitu ya, itu tuh berarti setelah kamu bikin kamu nggak bisa lihat ya
apa yang udah jadinya gitu? Oh, bisa lihat, cuma bisa. maksudnya berupa langsung data. Datanya kayak mungkin kalau kita ngetik di Word, udah kayak gitu doang, kayak tulisan-tulisan doang. Oh, bosen ya liatnya. Bosen gitu kan. Iya, Kalau oke. ngaca itu ada gambar-gambarnya, kita masukin gambar gitu oke. kan. Di jurusan teknik informatika itu tuh seru banget karena ngelihat tampilan, ngelihat hal yang baru gitu ya. Betul. Oke, nah kalau misalnya mata kuliah yang paling nyebelin nih menurut kamu apa? Kalau aku kan kurang suka matematika ya, justru oke. matematika kalkulus sama matematika diskrit, nah itu tuh menurut aku paling susah. Itu bedanya apa ya? Bisa mungkin dijelasin nih, bedanya matematika kalkulus sama matematika apa tadi? Diskrit. Nah itu. Kalau kalkulus mungkin ya teman-teman sih tahu lah, kalkulus itu kayak logaritma gitu kan. Nah kalau misalnya diskrit itu lebih cenderung ke apa ya? Kayak 1 0 0 0 1 lah kayak gitu. Jadi matematika di situ lebih cenderung ke logika, silogisme kayak gitu-gitu. Jadi misalnya pernyataan A begini, pernyataan B begini, kesimpulannya apa? Nah, kayak gitu. Itu matematika diskrit. Kayak soal-soal SBMPTN ya? Iya, kayak peluang ya. Peluang gitu. Jadi kalau misalnya pernyataan A begini, pernyataan B begini, C begini, jadi kira-kira kesimpulannya apa? Nah, kayak gitu. Oke. Berarti nggak semua pelajaran matematika itu dipelajari di teknik informatika, hanya beberapa materi aja gitu ya? Iya, itu cenderung yang lebih ke ngasah ke itu sih, logika sama problem solving kan. Oke. Nah, aku mau tanya sekarang, aku penasaran nih. Michael kan sekarang nih udah kerja ya di mana di beberapa tempat gitu ya. Nah, Michael nih dulunya nih waktu masih kuliah offline gitu ya. Tipikal yang kuliah pulang atau kuliah rapat atau kuliah nongkrong yang mana? Banyak kupu-kupu. Kuliah pulang. Oh, gitu. Kalau kurang-kurang kuliah rapat. Iya. Kupu-kupu. Oke. Kenapa tuh? Mungkin apa ya? Aku lebih sukanya itu kayak misalnya untuk kayak latihan sendiri gitu kan. Terus habis itu ya aku lebih suka kayak misalnya aku kan sempet kayak ngelamar di salah satu perusahaan untuk ngajar gitu kan, ngajar IT. Nah kayaknya lebih apa ya, lebih dapat pengalaman, lebih enak kayak di situ sih. Oke, iya sih daripada kuliah nongkrong. Tapi kalau nongkrongnya masih ngebahas coding sih masih boleh ya. Masih boleh. Nah, waktu kuliah nih Michael, kendala apa sih yang Michael rasain nih? Entah kayak misalnya, aduh pusing banget ini codingan gitu ya, atau kayak gimana nih kendala? Nah itu pertama ya tadi pusing banget codingan gitu ya. Kalau yang kedua ya karena aku emang nggak terlalu suka matematika memang. Jadi pas ada pelajaran matematika itu ya itu yang susah lah gitu. Karena emang nggak suka, dasar nggak suka, ketemu lagi gitu kan. Jadinya ya muak gitu kan. Nah, Michael kan tadi kan bilang coding ribet banget, susah banget gitu ya. Pernah nggak sih Michael ngadepin satu error yang kayak, aduh udah berhari-hari nih nggak beres-beres nih errornya gitu? Kalau itu pasti ada lah. Karena apalagi kalau di dunia kerja gitu ya kan lebih kompleks. Kalau untuk kayak semacam di kuliah sih ya paling 1-2 jam ketemu lah gitu kan. Kalau misalnya untuk kerjaan tuh bisa seharian. Karena kalau misalnya ngoding itu kan berkaitan, jadi kita masih benar-benar kayak ngurutin satu-satu nih, ini dari sini flow-nya kemana-kemana gitu kan. Oke, berarti sering banget ya nemuin error yang kayak aduh sampai berhari-hari gak beres gitu ya. Oke, nah kalau misalnya pengalaman Michael sebagai mahasiswa IT gitu ya, apa sih pengalaman yang paling berkesan gitu? Jadi pengalaman paling berkesan itu ya itu kalau ada error terus ketemu solusinya. Nah itulah itu bisa menghibur. Jadi kayak akhirnya ketemu nih gitu kan. Jadi di sini teman-teman IT Box jangan takut lah gitu ya kalau misalnya kuliah IT susah gitu. Memang sih susah, tapi itu susah itu dari pengalaman nanti jadinya mudah gitu ya. Karena kan dari pengalaman. Mungkin jadi suatu kepuasan tersendiri ya kalau misalnya bisa beresin error gitu ya. Mungkin serunya itu susah nyari solusinya, itu serunya lah istilahnya. Begadangnya itu serunya ya. Mau tidur mikirin error itu serunya. Iya betul. Beda ya. Tidurnya nyenyak. Gitu. Langsung beda ya. Iya beda. Nah tapi ngomong-ngomong nih, kan Michael berarti udah semester berapa nih? Semester 7. Berarti udah skripsian ya? Skripsi. Nah, skripsinya bahas apa sih?
Skripsinya bahas tentang website sih, bikin website untuk CRM ya. Oh, oke. Customer Relationship Management. Oke, berarti tugas akhirnya anak teknik informatika itu adalah membuat suatu website? Iya, betul. Oke. Mungkin tergantung penjurusannya. Ada penjurusannya misalnya dia bagian apa sih namanya, game development, berarti bikin game. Kalau aku ambil software engineering, jadi lebih membuat software. Oke. Ada jurusan game development? Ada. Seru banget ya? Iya, ada. Kenapa? Aku jadi mau nanya nih. Kenapa Michael nggak ngambil yang game development? Atau emang karena Michael fokusnya pengen ke software kah? Fokusnya karena pengen ke back end itu jadinya. Jadi kan kalau misalnya game development itu kayaknya masih ada tampilannya gitu ya. Nah, jadi aku kayak lebih demen ya tentang ke website lah gitu, ke software engineering, lebih ke sebuah software. Kenapa sih sukanya ke back end gitu? Kan tadi kan Michael juga sempat bilang kayak misalnya mata kuliah yang seru itu kan ada tampilannya nih, jadi seru gitu kan. Tapi ternyata Michael tuh lebih suka ke back end-nya gitu. Kenapa? Nah, ini juga nih ada cerita menarik sih ya. Gimana Dan ini kecemplung lagi. Oh, kecemplung lagi. Karena aku kan sekarang dari magang lanjut kerja gitu kan di kawan perusahaan. Kebetulan aku kerja di rupa-rupa.com gitu kan. Nah, perusahaan dari kawan lama. Mungkin kalau sini temen nggak tahu, PT Kawan Lama itu produknya itu yang terkenal misalnya kayak Informa, kayak Satoer, itu grupnya Kawan Lama gitu. Nah, aku dibikinnya e-commerce ya, di bagian e-commerce ya. Nah, jadi di situ tuh pas saat di interview ditanya gitu, kamu tuh lebih tertariknya front end apa back end gitu kan? Karena mungkin aku pikir kan kayak mungkin ini cuma iseng nanya doang lah gitu, nggak fix gitu ya. Aku jawab aja back end gitu kan. Ternyata ditambahin ke back end gitu kan. Nah, iya, jadi kecemplung. Tapi kalau aku lihat kayaknya kalau back end ini apa ya? Kayak mungkin memang nggak ada tampilan depannya, tapi itu ada semacam apa ya, template-nya lah istilah gitu. Jadi kalau backend kayak istilahnya begitu-begitu aja. Jadi kalau frontend itu kan ya desain, mungkin kalau anak-anak desain tahu tuh kadang-kadang direvisi gitu ya. Kalau backend nggak ada. Jadi backend udah begitu aja. Paling kalau dibenerin biar lebih efisien gimana kayak gitu. Jadi nggak ada tuh kayak revisi ya jelek desainnya gitu ya. Apalagi kalau frontend tuh biasanya kalau yang aku lihat nih ya, yang teman-teman di bagian frontend itu pusingnya itu karena mungkin kerjaan dari yang desainer lama gitu kan. Jadi mesti ngulik-ngulik lagi nih, desain sebelumnya kan mesti dihapus dulu, mesti direvisi dulu gitu kan. Kalau di backend itu cenderung lebih gampang karena kan kayak bahasanya ya fix seperti itu gitu kan. Kalau desain kan beda-beda gitu. Nah, tadi kan Michael juga sempat bilang kalau Michael emang lagi nyusun skripsi ini kan. Betul. Mungkin Kak bisa kasih tips nih ke sobat digital yang sekarang lagi bingung nentuin judul skripsi kayak gimana sih caranya? Jadi sebenarnya berangkat dari ke permasalahan setiap hari aja sih, misalnya gitu. Misalnya bangun pagi, misalnya kesulitannya apa nih? Mungkin kalau dulu misalnya Gojek, misalnya ambil contoh Gojek. Mungkin bangun tidur, mungkin mau ke sekolah naik ojek, gue mesti jalan kaki dulu ke depan rumah, nyari ojek susah gitu kan. Nah, jadi ada ide bikin aplikasi supaya ojek bisa nyamper ke rumah. Mungkin kayak gitu aja sih. Karena dulu kan kebetulan kalau aku pas magang itu ya ada e-commerce kan, ada manajemen customer lah gitu kan. Jadi mungkin dari situ kepikir, oh bikin aja nih customer relation management gitu kan. Kayak gitu. Berarti lebih ke diruntutin ya, diinget-inget lagi bangun tidur apa yang dirasain gitu. Apa sih susahnya gitu kan. Kesusahannya apa dan kira-kira penyelesaiannya gimana gitu. Jadi berangkat dari permasalahan yang simpel-simpel aja sih, nggak usah pusing gitu. Sebenarnya kalau misalnya tugas akhirnya anak IT ini itu perlu project yang ribet kah? Atau kayak yang terlihat wow gitu? Atau kayak sebenarnya simpel nggak apa-apa, yang penting bisa menyelesaikannya gitu? Tergantung juga dari pribadi sebenarnya gitu ya. Jadi sebenarnya kalau skripsi itu, kalau yang dipersyaratin oleh kuliah itu sebenarnya lebih ke penyusunan skripsinya sih ya, bukan ke produk jadinya. Menganalisisnya itu bukan jadi produknya lah gitu. Kalau S1 belum diharapkan untuk jadi produknya. Siapa tahu nanti setelah lulus bisa dilanjutin jadi produknya, jadi produk benar-benar matang kayak gitu. Jadi sambil nyicil lah istilahnya gitu kan. Siapa tahu abis lulus mau bikin startup, gak ada yang tahu. Lanjutin dari yang skripsi itu kan. Bisa kayak gitu. Kalau Michael sendiri kepikiran nggak mau ngelanjutin apa yang udah dibikin sekarang? Iya, mungkin bisa. Mungkin bisa ya. Oke deh. Terakhir nih Michael nih, aku mau minta Michael kasih pesen nih buat sobat digital di sini yang pengen banget terjun ke dunia IT tapi masih bingung, masih ragu gitu. Jadi yang pertama ya
kita harus punya semangat pengen belajar terus lah gitu. Karena kalau jurusan IT itu kalau teman-teman mau gampang misalnya ya belajar satu persoalan bisa semuanya itu nggak mungkin gitu. Jadi kita benar-benar harus sering-sering berlatih. Jadi supaya membiasakan kita kalau ada error gini gimana cara nyelesainnya gitu kan. Nah itu kayak gitu. Terus habis itu kedua ya kita harus bisa interaksi langsung sama teman gitu ya. Karena kita kalau di IT itu sebenarnya kalau banyak teman jadinya kita bisa bagi-bagi pusing kita gitu istilahnya gitu kan. Karena sama-sama menderita istilahnya gitu kan. Jadi bisa menemukan solusinya lah gitu. Terus yang terakhir ya kalau misalnya teman ada kesempatan untuk curi start gitu kayak misalnya ngeles nih di IT Box gitu kan. Nah itu kan bisa ngebantu lah jadi curi start gitu kan. Jadi sebelum teman-teman semua pada bisa kita udah bisa lebih dulu gitu kan. Nah, itu Setuju. Kalau misalnya sobat digital udah join IT Box, kan sobat digital bisa lebih ini ya. Lebih curi start gitu. Betul, kan. setuju banget. Oke deh Michael, mungkin itu aja yang kita bisa share hari ini. Buat sobat digital jangan lupa buat like, comment, subscribe dan nyalakan notifikasi channel ini biar sobat digital nggak ketinggalan info seputar IT. Oke, see you on next video ya. Bye.